Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Regen dalam PJJ Mapel IPA. Untuk materi pagi hari ini yaitu proses dan produk teknologi ramah lingkungan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali PJJ hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu dengan harapan semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai materi pagi ini yaitu proses dan produk teknologi ramah lingkungan. A. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau istilahnya sustainable teknologi atau green teknologi, yaitu teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Apa toh tujuan dari teknologi ramah lingkungan tersebut? Teknologi ramah lingkungan mempunyai tujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan limbahnya tidak membahayakan lingkungan. Bahan yang digunakan pun dapat didaur ulang. Sehingga teknologi ramah lingkungan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain 1. Mengurangi jumlah limbah yang berlebihan. Ya. Yang kedua, efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya alam agar lingkungan tetap lestari. 3. Dapat menekan biaya produksi. 4. Dapat mengurangi resiko penurunan kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. B. Penerapan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan sudah diterapkan di berbagai bidang, antara lain 1. Bidang energi. Contohnya A. Biofuel, yaitu energi alternatif menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, berasal dari bahan organik, diolah langsung dari tumbuh-tumbuhan. Macamnya ada 2. 1. Etanol, yaitu salah satu jenis alkohol. Dibuat dengan fermentasi karbohidrat seperti jagung, sorghum, singkong, dan lain-lain. Kedua, biodiesel diperoleh dari lemak nabati. Contoh teknologi ramah lingkungan bidang energi yang kedua yaitu biogas. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana CH4. Bahan organik yang digunakan apa? Contohnya urin dan kotoran hewan ternak. C. Sel surya. Kemudian D. PLTA atau hydropower, pembangkit listrik tenaga air. E. PLT pasang surut air laut dan ombak, ocean power, yaitu pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air dari pasang surut air laut dan ombak. PLT pasang surut air laut dan ombak ini sudah diterapkan di Perancis
tepatnya di kota Larens. F. Pembangkit listrik tenaga angin, wind power. G. Geothermal atau PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. H. Fuel cell dan hidrogen power. Ini sudah ada beberapa negara yang memanfaatkan ini atau yang menerapkan fuel cell dan hidrogen power, antaranya yaitu Kanada, Jepang, dan Amerika. Penerapan teknologi ramah lingkungan yang kedua yaitu di bidang transportasi. Contohnya kendaraan hidrogen, sepeda, mobil, bahkan pesawat. Contohnya mobil yang berbahan bakar hidrogen ini mempunyai kecepatan sampai 450 km per jam. Nah, misalnya Chevrolet Equinox Cell, Honda FCX Clarity, Hyundai iX35 Full Cell, Mercedes-Benz B-Class F-Cell. Nah, ini mobil-mobil, merek mobil yang sudah menggunakan bahan bakar hidrogen. Kencang sekali larinya, 400 km per jam. Kemudian contoh pesawat yang berbahan bakar hidrogen, ini ada Boeing, ada Lens Aviation, kemudian German Aerospace Center. Selain kendaraan berbahan bakar hidrogen, ada lagi mobil surya. Ya, berarti menggunakan bahan bakar dari energi matahari. Kemudian mobil listrik, electric car. Mobil listrik ini berarti menggunakan bahan bakar dari listrik. Pertama kali dibuat oleh Thomas Parker, ilmuwan berkebangsaan Inggris pada tahun 1884. Kemudian penerapan teknologi ramah lingkungan yang ketiga yaitu di bidang lingkungan. Contoh biopori atau disingkat TLR, teknologi lubang resapan. Yaitu dengan cara melubangi suatu area dengan harapan nanti kalau ada air, misalnya air hujan, itu meresap melalui lubang-lubang tersebut. Kemudian fitoremediasi. Ya. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa penyebab polusi seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat-zat lain yang mengotori tanah, air, atau udara. Ya, ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, fitoremediasi ini mempunyai keunggulan, yaitu satu, ramah lingkungan, kemudian biaya operasionalnya rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Contoh tanaman yang bisa digunakan pada fitoremediasi yaitu eceng gondok, padi, tembakau, lidah mertua, dan lain-lain. Kemudian toilet pengompos, yaitu toilet kering yang menghancurkan atau mendekomposisi feses secara aerob. Nah, toilet kering ini sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Nah, pada toilet ini biasanya ditambahkan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob, menyerap air dan mengurangi bau. Selanjutnya, contoh di bidang lingkungan yaitu teknologi pemurnian air. Kemudian
Ya, itu teknologi pemurnian air. Kemudian penerapan teknologi ramah lingkungan yang keempat di bidang industri. Contohnya biopulping. Biopulping ini terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme, yaitu jenis mikroba dan jamur. Contohnya pengolahan limbah menggunakan jamur. Jamur yang digunakan yaitu Plebia subserialis dan Seriporiopsis subvermispora. Bahasan kita tadi teknologi ramah lingkungan. Tentunya ada juga teknologi yang tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan yaitu suatu teknologi yang menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Umumnya menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya teknologi pengolahan minyak bumi dan teknologi pengolahan batu bara. Kemudian ini ya, kita juga harus berperilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari agar kelestarian lingkungan kita juga terjaga, polusi juga terkurangi, sehingga tingkat kesehatan tidak menurun. Nah, perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Misalnya contohnya ya, 1. Membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang bisa dijangkau dengan jalan kaki atau bersepeda, alangkah baiknya kita biasakan bersepeda atau jalan kaki. Ini selain menghemat BBM, juga bisa mengurangi polusi udara, bahkan kesehatan kita juga meningkat. Olahraga ya. Yang kedua, mematikan kendaraan jika tidak digunakan. Mematikan lampu saat tidur atau siang hari. Kemudian menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air sampai penuh sehingga tidak bolak-balik untuk menyalakan kembali mesinnya. Kemudian membuat jadwal mencuci dan menyetrika. Kemudian berikutnya misalnya menggunakan kendaraan itu sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kenapa? Karena kalau macet berarti kan kita berhenti di situ cukup lama, bisa membuang bahan bakar secara percuma. Usahakan menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Kemudian gunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci, dan masih banyak lagi. Ya. Itu materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bermanfaat. Jangan lupa belajarnya. Ya, belajar, doa, tetap jaga kesehatan. Untuk tugasnya kalian buka LKS kalian halaman 89. Kerjakan nomor 1 sampai 20. Ya, saya ulangi. Buka LKS kalian halaman 89, kerjakan soal nomor 1 sampai 20. Ya, saya ulangi. Tetap belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.